Ya masih di perbincangan Ramadan di kesempatan di sore hari ini masih bersama Ustadz Ferry ya, masih dengan tema memaknai cinta dalam sudut pandang Islam. Salam jumpa untuk Anda kali ini, mungkin tetap setia bersama kami di Radio Smart FM Palembang. Ini merupakan kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Nah Ustadz, ini terkadang pada prakteknya ya orang mengatasnamakan cinta, gembar-gembornya itu cinta ya, saling senang atau bagaimana. Nah, tetapi pada prakteknya wujud dari cinta itu ternyata bertolak belakang dengan apa sih yang tadi mungkin sebagai contohnya seperti yang sudah Ustaz sampaikan, definisi cinta yang disampaikan oleh Al-Ghazali ya, itu merupakan suatu kemuliaan. Tapi pada prakteknya yang diwujudkan di outputnya itu bukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang hina. Kadang ini apa sih yang sebenarnya perlu kita luruskan, perlu ditanamkan, khususnya mungkin untuk mereka-mereka yang masih dalam tahap remaja, dalam pencarian dan entah itu pencarian jati diri atau pencarian apa, kesenangan atau bagaimana. Ustadz mohon dijelaskan. Maka subhanallah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dai, para asatidz yang ada di rumah yang mungkin juga sempat menyimak program ini. Inilah kenapa saya sampaikan bahwasanya kita juga harus konsen ya, membenahi perkara akhlak remaja kita. Ini kan akhlak nih, perihal cinta ini kan perihal akhlak ini ya. Bagi mereka bagaimana jadinya mereka terjebak kalau tidak memahami ya, tidak memiliki ilmunya tentang cinta ini, mereka akhirnya berbuat sesuatu yang keliru, yang salah ya. Tadi saja udah sangat jelas contohnya. Mereka mengatakan bahwa mereka saling mencintai, tahu mereka berzina ya. Dan ketika diamankan mereka tetap kekeh bahwa mereka bersikukuh, mereka ini saling mencintai dalam perzinahan itu. Padahal tadi zina itu bukannya memberikan kemuliaan, malah memberikan kehinaan pada masing-masing mereka dan keluarganya. Ini karena mereka tidak memiliki ilmu tentang cinta ya. Mereka tidak memahami apa itu hakikat dari cinta ya. Jadi kalau kita sedikit gambarkan dalam ilmu hakikat tentang cinta itu, Mas Misdik dan sahabat yang dimuliakan Allah, cinta itu seperti adonan. Ya, jadi cinta itu seperti adonan. Kenapa disamakan dengan adonan? Yang namanya adonan itu kan adalah sesuatu yang tidak hanya berdiri dari satu unsur. Dari situ kita memahaminya. Tidak hanya dari satu unsur. Betul. Makanya dia disebut adonan. Seperti pempek misalnya. Pempek itu kan adonan. Dari gabungan terigu, ikan, ada airnya, ada garamnya. Kalau tidak anti MSG ada micinnya ya. Seperti itu. Dicampur jadi satu, jadi sudah nggak kelihatan lagi kan. Mana terigunya, mana airnya, mana ikannya. Orang udah bilang, wah ini adonan pempek aja. Nah begitu juga cinta. Cinta itu seperti adonan. Dia terdiri dari banyak unsur dan banyak yang tidak menyadari ini bahwa cinta itu tidak hanya terdiri dari satu unsur. Banyak unsur pembentuknya. Ada kasih sayang, ada kesungguhan, ada rahmat, ada cinta, ya, ada kesetiaan, ada juga nafsu. Ada juga nafsu. Jadi nafsu ini adalah salah satu unsur dari pembentuk cinta. Tetapi ingat, nafsu tidak bisa berdiri sendiri tanpa unsur yang lainnya. Kebanyakan, ya, di sini letak kesalahannya. Kebanyakan dari manusia ya mereka itu itu mereka hanya mencopot satu dari unsur cinta itu yang namanya tadi nafsu ya. Tetapi mereka karena tidak memiliki ilmunya, mereka menyimpulkan bahwa mereka itu tengah jatuh cinta, padahal mereka jatuh apa? Jatuh nafsu ya. Jadi mereka itu jatuh nafsu jadinya, bukan jatuh cinta ya. Tapi kan nggak mungkin ada seorang laki-laki ya mengatakan kepada seorang wanita yang cantik ya, dengan sedikit ragu-ragu membawa bunga setangkai, katakanlah mawar, sedikit menundukkan badannya mengatakan, adik aku nafsu padamu, kan nggak mungkin ya. Sehingga si laki-laki ini akan
memutar otak gitu kan, mencari kata pengganti nafsu. Nafsu. Sehingga dia menemukan kata sayang, rindu, cinta. Nah, si wanitanya kelepak-kelepak kalau dia bilang aku cinta padamu. Padahal sebenarnya laki-laki itu nafsu, nafsu aja. Nah, disinilah letak beda tipis seperti itu ya Ustaz. sahabat yang dimuliakan Allah. Ini memang sepertinya ringan, tetapi ketahuilah ya bahwa cinta ini ada sesuatu yang penting untuk kita pahami ya. Betapa banyak tadi ya, gara-gara cinta akidah saja bisa berubah loh. Kenapa orang bilang oh cinta nggak penting dibahas? Akidah bisa berubah, muslim bisa jadi kafir gara-gara cinta. Orang yang tadinya taat ibadah bisa jadi ahli maksiat loh gara-gara cinta. Berbalik Ustaz ya. Betul, berbalik berapa tuh? 180 180 derajat. bertolak belakang. Tadinya seperti itu. aktivis dakwah, senang dengan kajian keislaman, gara-gara mungkin dia jatuh cinta, dia jadi minder di kampusnya, jadi nggak aktivis dakwah lagi, meninggalkan dakwah gara-gara cinta. Jadi cinta ini nggak bawa rahmat kalau model begitu, ya, memindahkan akidah, orang taat jadi maksiat. Jadi cinta itu bukan rahmat, padahal cinta itu adalah karunia terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau benar, kalau diilmui, dia benar-benar jadi rahmat, jadi cinta. Maka saya bilang sering ke adik-adik itu ya, yang maaf ya, saya contoh ini, adik-adik yang tamat sekolah ya, kadang saya diminta untuk ngisi doa bersama ya, anak-anak yang baru tamat SMA atau mau tamat SMA. Itu kalau sudah bicara mengenai cita-cita mereka, ingin bahagiakan orang tua, pengen kuliah gitu kan di perguruan tinggi negeri atau mungkin perguruan tinggi favoritnya, itu nangis ya minta ampun. Wah, berharap banget sama Allah diberikan satu kursi di perguruan tinggi. Kadang saya bercandain mereka ya, kamu bisa nangis untuk satu kursi di perguruan tinggi ya, mestinya itu kamu nangis begitu, bahkan mungkin lebih nangis lagi untuk apa? Untuk kamu nanti bisa dipertemukan dengan seorang laki-laki yang soleh. Seperti itu. Bener, dipertemukan. Ini kan apa, cinta ini kan penting ini ya. Jadi mereka nangis untuk satu kursi perguruan tinggi yang nanti kalau mereka kuliah juga belum tentu mereka bahagia. Tetapi jelas mereka akan menderita loh. Walaupun mereka nanti kuliah di perguruan tinggi yang hebat, yang bagus kerjanya, apa katakanlah kerjanya itu luar biasa. Tapi kalau nanti mereka ketemu dengan imam, dengan seorang kepala rumah tangga, imam lah ya, ya, dengan seorang suami yang nauzubillah akhlaknya buruk, akhlaknya tercela, ibadahnya jauh, ya, itu musibah bagi dia. Dan dia tidak akan bahagia dengan dia kerja yang hebat, tidak akan bahagia. Tapi seorang wanita itu, dia akan merasakan kebahagiaan dunia seperti surga. Cukup baginya, dia nggak perlu kuliah sebenarnya. Oh hebat, ya bagus juga. Bukannya berarti nggak penting ya. Maksud saya itu, kalau lah pilihannya dia kerja hebat, kuliah, nanti dapat suami yang nauzubillah akhlaknya tercela, ya lebih baik dia ya seadanya pendidikannya tapi bertemu dengan laki-laki mulia. Benar, itu pilihannya lebih baik itu. Kenapa? Ya karena wanita itu tarikannya lebih lemah daripada laki-laki. Ya. Kalau gini, ya, sahabat yang dimuliakan Allah, ya. Kalau ada seorang wanita, ya, katakanlah dia pinter, S2, dosen, pendidikan tinggi. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang mohon maaf tidak bisa menjaga muru'ah, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Ini laki-laki turun grade nih. Dia justru ngikut pola suaminya. Iya. Nah itu kita akan jelas nanti Ustaz ya. Kita akan jeda dulu. Iya, Baiklah pendengar Smart FM, Smart kesempatan di sore hari ini, jangan lupa siaran ini juga bisa kita simak, kita tonton di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, masih di perbincangan kita kesempatan di sore hari ini kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Mengenai cinta dalam sudut pandang Islam, Ustadz mungkin bisa dilanjutkan kembali seperti yang tadi sebelum kita jeda Ustadz. Ini apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya perlu dikelola dalam cinta ini Ustadz? Iya, subhanallah. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi penting sekali ya kita memahami dan mengelola cinta ini. Kayak tadi kan saya sampaikan bahwasanya kebahagiaan hidup seseorang itu ketika dia menemukan cinta sejatinya. Ya, nanti kita bahas deh ya apa itu cinta sejati itu ya. Yaitu cinta yang memang
mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Cinta yang dengan cinta ia merasakan kebahagiaan yang hakiki, kan. Jadi kalau seandainya seorang wanita dia tidak menemukan seorang imam yang baik, seorang laki-laki yang soleh, itu akan membuat kehidupannya sangat susah, ya. Tidak sulit dia merasakan kebahagiaan. Makanya saya sampaikan tadi kepada para akhwat, adik-adik saya yang tadi kepengen kuliah di sepungan tinggi sampai nangis-nangis, dia harus lebih nangis lagi. Untuk apa? Untuk Allah pertemukan dia dengan laki-laki yang soleh, karena ini menyangkut kehidupan dia yang lebih lama, lebih permanen, ya. Tadi saya bilang tarikan wanita itu kan, tarikan laki-laki itu lebih kuat daripada tarikan seorang wanita, ya. Ada laki-laki yang dianya atasan, bos, pendidikan yang tinggi, sedangkan wanita tadi hanya seorang tamatan SMA, dia akan ikut gaya suaminya, juga tinggi juga, ya. Tapi kalau sebaliknya, suaminya yang rendah, suaminya bukan ikut suaminya, tapi istrinya kebanyakan yang ikut cara suaminya, gitu kan. Nah, seperti pernah nyata kami rasakan itu adalah ketika Masya Allah, ya, semoga Allah berikan hidayah, ya. Ketika kami pernah mengalami istri itu dalam perjalanan, ya. Saya dan istri bertemu dengan teman-temannya, ya, temannya istri yang dulu sama-sama aktivis kampus, ya, jilbaber, ya, aktivis pengajian. Pas ketemu setelah sekian tahun nggak ketemu, ya, sudah pakai celana pendek itu, yang si cewek tadi, yang akhwat tadi, itu sampai shock, sampai nangis, dia sedih mikirin temennya, ya. Masya Allah, itu kenapa ya? Mungkin kalau jilbabnya aja yang pendek, ya mungkin pengaruh iman lah, ya. Ini sampai pakai celana pendek itu kan, yang tadinya akhwat aktivis jilbaber, itu kan sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya. Sudah berkeluarga, nah, walaupun walau alam kita tidak bertanya lebih panjang apa penyebabnya sampai futur seperti itu, ya. Tetapi ya mungkin dikarenakan pengaruh suaminya, ya. Ya kalau suami yang baik kan pastilah mensupport, ya. Ya kalau istri tadinya ketemu sebelum menikah berjilbab, ya masa setelah menikah jadi tidak berjilbab, kan ini kan. Nah ini hati-hati loh para akhwat, ya. Saudari-saudariku yang di rumah, jadi memahami cinta ini sampai sejauh itu, bahwa cinta ini adalah karunia dari Allah yang semestinya membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi yang terakhir ini, bagaimana kita menemukan cinta yang hakiki ini menjadi penting, ya. Itu bagaimana Ustaz itu? Iya. Terutama jangan sampai kita ketemu cinta yang sekedar nafsu tadi, iya kan? Wah ini atau ketika kita mencintai seorang, ya, ini kita cinta atau nafsu sih, gitu kan? Atau ketika ada orang yang menyatakan cinta pada kita, langsung, atau ada orang yang menyatakan cinta pada kita, kita bingung nih, ini kamu benar cinta apa kamu nafsu nih? Ya kan? Banyak para akhwat harus hati-hati, ya. Banyak serigala berbulu, apa itu? Kucing, berbulu domba. ketek, berbulu domba, ya. Jadi banyak serigala laki-laki yang tertarik kepada seorang wanita. Ini harus ditelusuri, dia cinta atau nafsu. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan cinta yang hakiki? Itu sebenarnya sudah sering dalam keseharian kita mungkin pernah mendengarkan istilah, ya, atau ungkapan dalam bahasa Arab, ana uhibbuka fillah atau ana uhibbuki fillah. Pernah Mas dengar, ya? Pernah saya mendengarnya. Itu artinya aku mencintaimu karena Allah. Ya. Itu betul. Aku mencintaimu karena Allah, gitu. Nah, cinta inilah yang harus kita temukan. Maksudnya apa? Bagaimana dasarnya? Nah, jadi kalau kita mencintai seseorang, apakah itu calon istri kita, calon suami kita, kekasih kita, kita harus pastikan atau kita harus mengusahakan kita mencintai dia karena Allah. Dan kita pun juga harus, ya, mengetahui ketika ada orang menyatakan cintanya kepada kita, kamu cinta aku karena apa? Aku mencintaimu karena Allah. Nah, kalau dia mencintai kita karena Allah, inilah yang harus kita sama-sama tumbuhkan, ya. Kenapa? Apakah tidak boleh mencintai karena cantik? Apakah tidak boleh mencintai karena tampan? Boleh Ustaz atau tidak boleh? Boleh saja. Tetapi yang lebih besar dari itu adalah harus karena itu, karena Allahnya. Itu yang mendasari dulu. Mendasari yang paling kuat adalah itu. Kenapa? Karena gini Mas Misdi, kalau seandainya nih para akhwat yang cantik-cantik nih di rumah yang dengarkan program ini, kalau seandainya anti, ya, panggilan buat
cewek ya. Heeh. Kalau seandainya kamu dicintai karena kamu cantik, saya sampein aja nih, bukan aku nakutin. Siap-siap untuk 1-2 tahun setelah kamu menikah kamu tidak dicintai lagi. Karena udah nggak cantik lagi gitu, seperti itu. Walaupun masih cantik pun sudah nggak dicintai lagi oleh suaminya, bisa jadi. Karena kalau bicara, saya pernah dapat sebuah referensi dari seorang psikolog ya. Sesuatu yang menarik itu seperti cantik ya. Sesuatu yang menarik itu pekerjaan hormon namanya. Jadi ada hormon dopamin namanya dalam otak kita ini yang itu akan terproduksi ketika kita menyaksikan sesuatu yang indah seperti cantik ya, seperti menarik ya. Itu hormon dopaminnya akan terproduksi menyebabkan kita menjadi senang, bahagia. Tetapi dia akan semakin sering dilihat, semakin sering disaksikan, hormon dopamin itu akan menyesuaikan. Tadinya pertama kali, cantik banget istri saya ya, itu hormon dopaminnya terproduksi dengan sangat banyak. Oh, seperti itu. Tapi kan lama kelamaan dia akan menyesuaikan, sehingga ada seorang laki-laki ditanya, istrinya model, cantik, ya katakanlah bahenol gitu, luar biasa. Tapi wah bahagia banget kamu Pak, istri kamu cantik, kuat, tinggi, luar biasa. Dia akan bilang biasa aja. Seperti itu ya. Kenapa? Karena awalnya aja dopaminnya itu terproduksi sangat masif. Tetapi ketika sudah sering kali ditemui, berhari-hari dijumpai, itu hormon dopaminnya akan menyesuaikan. Jadi kalau kamu dicintai karena kamu cantik, kamu tampan, siap-siap untuk tidak lagi dicintai. Karena itu adalah sesuatu yang alamiah sekali. Nah makanya kalau ingin benar-benar dicintai, kamu harus dapatkan seseorang yang mencintaimu karena Allah. Nah, apa namanya? Wah, ini sesi terakhir ya. Kita harus saya sampaikan nih, apa ciri-cirinya nih? Atau ada part 2-nya nih. Jadi ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri seseorang yang kalau dia mencintai, dia akan mencintai karena Allah. Ada ciri-cirinya. Ya. Misalkan ada seorang laki-laki menyatakan cintanya pada seorang wanita. Ini wanita itu bisa tahu dia mencintai karena nafsu atau mencintai karena Allah. Karena ini ada ciri-cirinya. Seperti apa maksudnya ciri-cirinya? Ciri-ciri ada 3 nih Mas Wisdi ya. Ya, ciri-cirinya ada 3. Ini yang penting justru ya, ini kesimpulannya nih kan. Nah, yang pertama, lihat pada diri orang tersebut, lihat pada laki-laki atau wanita tersebut. Kalau 3 ciri-ciri ini ada pada dirinya, maka kelak ketika ia mencintai seorang, dia akan mencintai karena Allah. 3 hal ini. Yang pertama, lihat hubungannya dengan Allah. Ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya. Oh, dia rajin sholat. Oh, dia rajin baca Qur'an, rajin ibadah. Centang 1. Tapi ini baru ciri yang pertama. Ciri yang kedua, lihat bagaimana interaksinya dengan lawan jenisnya, dengan yang bukan mahramnya. Kalau dia nempel-nempel, mudah cipika-cipiki ya, mudah dipegang-pegang, nauzubillah ya, seperti apa? mudah sekali dekat dengan lawan jenis ya, bahkan sangat dekat ya. Nah itu nggak masuk kategori. Tapi kalau dia menjaga jarak dengan lawan jenisnya, dengan bukan mahramnya, centang lagi. Lalu yang ketiga, lihat hubungannya dengan orang tuanya. Ini sudah saya survei nih. Kalau dia hubungan dengan orang tuanya baik, orang tuanya sangat sayang padanya karena dia berakhlak pada orang tuanya, sangat patuh pada ibu dan bapaknya, khususnya pada ibunya. Ini ciri yang ketiga. Nah, kalau 3 ciri melekat pada diri seorang, ya, ibadahnya, hubungan dengan Allah bagus, dengan mahramnya bagus juga, dengan orang tuanya bagus juga. Ini 3 ciri yang melekat pada seorang. Kalau nanti dia jatuh cinta pada siapa saja, maka cintanya akan karena Allah. Tetapi kalau 3 ciri ini kita ngelihat, misalkan ada cewek nih, kita kayaknya naksir kita sama dia nih ya, lihat ibadahnya bagus, oke bagus, tapi dengan bukan lawan jenisnya, mahramnya mudah sekali dipegang, nauzubillah, mulai dibelai, sama orang tuanya juga apa ya, sering nyegak-nyegak ya. Istilah Palembang ya. Iya, nyegak-nyegak orang tuanya misalnya. Nah, ini enggak bagus. Tapi kalau ketemu sama orang tuanya baik, dengan bukan mahramnya dia
ibarat menjaga dirinya. Ibadahnya bagus juga, centang semua tuh, centang 3. Wah, ini semakin banyak 3 ciri yang melekat ya. Jadi misalkan ada 2 minus 1, nah itu agak bagus lah. Tapi kalau 3-3-nya nggak ada, jangan deketin ya, jangan coba-coba. Tapi kalau 3-3 bagus, ya? Ini 3 ini sudah saya coba ini ya. Saya survei lah di lapangan ini. Kalau 3 ini ada pada diri seorang, kalian perjuangkan cintanya berlabuh kepada kalian. Perjuangkan, saya katakan perjuangkan, bukan hanya berusaha, jangan perjuangkan bagaimana dia agar jatuh cinta pada kalian. Kenapa? Karena cintanya istimewa. Mau dia ganteng, mau dia kaya, ya, apalagi udah ganteng, udah kaya, begitu pula itu perjuangkan cintanya berlabuh kepada diri kalian. Karena cintanya sangat istimewa, cintanya insya Allah karena Allah. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan untuk hasil memang kita serahkan kepada Allah, Ustadz ya, untuk hasilnya. Betul. Hasilnya serahkan, kembalikan pada Allah ya. Ya, terima kasih Ustadz ya untuk tema kita kesempatan di sore hari ini ya. Mudah-mudahan tema ini bisa kita spesifik lagi Ustadz ya, karena ini cukup menarik. Waktu kita terbatas ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah berikan waktu yang lebih lapang untuk kita benar-benar bisa memaknai cinta ini dari sudut pandang Islam tentunya. Semoga cintanya karena Allah Ustadz ya. Cinta karena Allah subhanallah. Nah, baiklah demikian. Semoga akhir jumpa kita kesempatan di sore hari ini di Bincang Ramadan ya, kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa Cabang Sumatera Selatan. Dan jangan lupa ya, kembali kami ingatkan, subscribe channel dari YouTube Radio Smart FM Palembang dengan nama Smart FM Palembang. Saya yang bertugas kesempatan di sore hari ini, Miss Artia mengucapkan selamat sore, dan juga Ustadz Ferry mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.